warga Jakarta, bersama saya Aulia Sarvina dalam program Ngobrol Tengah Hari kali ini kita akan membahas tentang penataan trotoar yang universal dan juga mengakomodir seluruh pejalan kaki di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga terus berbenah melakukan penataan untuk pejalan kaki. Salah satunya membangun trotoar di seluruh ruas jalan di Jakarta. Trotoar yang dibangun dengan desain yang universal lebih memperhatikan aspek keterhubungan trotoar dengan transportasi publik serta konektivitas dalam kawasan agar dapat mengakomodir mobilitas dan aktivitas seluruh pengguna jalan menjadi merasa aman, nyaman, serta ramah difabel. Tanggal 22 Januari adalah Hari Pejalan Kaki Nasional. Kita akan kulik pendapat masyarakat terkait penataan trotoar di Jakarta saat ini. Apakah benar-benar sudah mengakomodir kebutuhan bagi pejalan kaki? Yuk ikuti saya. Halo Mbak, dengan Mbak siapa? Koni Purnomo, Mbak. Pendapat Mbak tentang trotoar-trotoar yang ada di jalan Jakarta ini bagaimana Mbak? ini udah bagus banget ya, jadi udah nyaman banget karena mostly tuh trotoarnya tuh udah lebar-lebar. Kalau menurut saya udah nyaman banget ya. Kita udah nggak ada gangguan lagi, istilahnya jalan juga lebar. Oke, terima kasih banyak Mbak Koni. Baik, Bapak terima kasih banyak Bapak. Warga Jakarta, tahu gak sih kalau ada komunitas koalisi pejalan kaki loh? Kira-kira bagaimana ya tanggapan komunitas koalisi pejalan kaki tentang kondisi trotoar di Jakarta? Apa kabar Mas Alfred? Apa kabar Nanti? Mas Alfred baik? Baik, selamat siang. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang Hari Pejalan Kaki, Mas Alfred. baik. Nah, warga Jakarta, saat ini saya sudah bersama Mas Alfred Sitorus, Ketua Koalisi Pejalan Kaki. Nah Mas, emang setiap hari Masnya jalan kaki nggak nih? Kalau berjalan kaki pasti, karena saya pengguna angkutan umum sejati dan pasti di-mix dengan berjalan kaki untuk first and last mile-nya. Wah, Mas, apa sih Mas keuntungan dari berjalan kaki sendiri? Keuntungan dari berjalan kaki pastinya sederhana. Pasti pengeluaran saya berkurang. Wah, iya, itu paling utama. Paling utama berkurang, karena kalau saya harus menggunakan kemana-mana naik ojek online, setelah menggunakan angkutan umum, yang paling utama adalah yang menjadi kelebihan saya ya, untuk jarak-jarak pendek gitu ya, 1-2 km itu saya tempuh dengan berjalan kaki. Selain saya dari arah Depok ke sini kan 30 km, jadi menggunakan KRL ataupun bis. Nanti sisanya begitu sudah tiba di stasiun menuju kantor ataupun ke tempat-tempat rapat lainnya menggunakan kaki, yaitu berjalan kaki. Kurang lebih dari 7 tahun ke belakang ini, Pemprov DKI Jakarta
kami melihat bahwa pembangunan trotoar yang merupakan fasilitasnya pejalan kaki cukup masif dibangun ya. Bahkan di satu periode tahun itu sampai 300 miliar seingat saya membangun trotoar gitu ya. Jadi kami berharap ya itu jangan sampai diturunkan lagi, bahkan untuk mengarah ke kota yang walkable city, kota yang ramah untuk pejalan kaki, ya contohnya yaitu salah satu ya Jakarta. Gitu. Jadi kami berharap Jakarta dengan kekuatan anggaran APBD yang cukup besar itu masih tetap ya, baik itu legislatif ataupun eksekutifnya tetap menganggarkan APBD-nya untuk membangun fasilitas pejalan kaki yaitu trotoar. Sejarahnya gimana sih Mas? Sampai ada hari pejalan kaki itu sangat unik banget. Iya, sebenarnya hari pejalan kaki ini sebenarnya momentum ya, momentum di mana kita mau mengurangi angka fatalitas pejalan kaki ataupun angka kematian para pejalan kaki, di mana kami di 2012 yang lalu mengusulkan, menginisiasi 22 Januari sebagai Hari Pejalan Kaki Nasional. Sebenarnya tidak terlepas dari tragedi yang ada di Tugu Tani ya, namun ada banyak spirit yang kami jadikan sebagai momentum 22 Januari sebagai Hari Pejalan Kaki Nasional adalah salah satunya yaitu DKI Jakarta memiliki komitmen ya, salah satunya bahwa Jakarta itu akan membangun 2.600 km trotoar di DKI Jakarta. Kami mengusulkan beberapa penyempurnaan. Salah satunya adalah trotoar yang sudah dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta itu jangan dipisahkan dengan layanan angkutan umumnya. Jadi saat ini semua fasilitas pejalan kaki berupa trotoar itu sudah terintegrasi dengan angkutan umum. Baik itu Jaklingko, Transjakarta, MRT, LRT, itu semua sudah terintegrasi. Namun terintegrasi pun tidak cukup kalau integrasi antar modanya itu juga tidak terintegrasi. Jadi kami berharap dari pejalan kaki membangun trotoar itu menerus ya. Jadi kalau kita bicara inklusif gitu ya, inklusif ini yang sekarang sudah dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta, salah satunya adalah fasilitas publik yang inklusif ya, salah satunya trotoar, zebra cross dengan pelikan crossingnya ya, agar tidak menyusahkan para pengguna kursi roda ataupun tunanetra gitu. Kalau mau menyeberang tinggal pencet tombol buttonnya, pejalan kaki dan pengendara diatur lalu lintasnya. Jadi itu kami lihat bahwa Jakarta itu memandang trotoar itu sebagai peradaban kota. Jadi marilah kita pandang trotoar itu adalah sebagai peradaban kota. Karena apa? Trotoar itu adalah salah satu fasilitas publik yang paling demokratis. Kenapa? Karena kita tidak tahu yang berjalan kaki itu dia orang kaya atau orang miskin. Outfitnya berapa puluh juta, tapi kita sama-sama ada di atas trotoar berjalan kaki. Tapi beda hal dengan di jalan raya, begitu Anda menggunakan kendaraan bermotor yang mahal dengan yang murah, itu pasti kelasnya berbeda-beda. Tapi kalau di trotoar, itu yang difasilitasi oleh DKI Jakarta, mau Anda orang kaya, mau Anda sultan, mau apapun, kita sama-sama ada di atas trotoar berjalan kaki. Mari kita sama-sama merawat ya. Jadi kalau hanya pemerintah yang merawat kan ya sama saja, kita tidak merasa memiliki. Ya. Jadi usernya kita berharap kita rawat, jangan dipandalisme fasilitas publik ini. Jadi itu yang menjadi harapan kami di 22 Januari sebagai Hari Pejalan Kaki Nasional untuk peningkatan layanan bagi para pejalan kaki di DKI Jakarta. Begitu, Vivi. Terima kasih banyak Mas Awet. Semoga nih warga-warga Jakarta semakin ingin berjalan kaki ya Mas ya. Jangan mager. Jangan mager, ini sehat juga ya Mas ya. Oke, terima kasih waktunya Mas Awet. Sama-sama. Sama-sama. Untuk mengetahui lebih jelas program ke depan apa saja yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga dalam membangun jalur pejalan kaki, kita akan ngobrol dengan Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Bapak Heru Suwondo. Halo Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Pak, sekarang Dinas Bina Marga lagi ada persiapan atau program-program yang lagi
menjalankan apa aja nih Pak? Ya, terima kasih ya Mbak Vivi ya. Jadi tentunya kita Dinas Bina Marga di awal tahun ini, saat ini kita sedang merencanakan untuk kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di tahun 2024 ini. Salah satunya adalah merencanakan untuk pembangunan trotoar di DKI Jakarta. Ya tentunya kita dalam membangun trotoar ini sudah menyiapkan untuk aksesibilitas dari dan menuju simpul-simpul transportasi publik yang terkoneksi dengan pusat-pusat kegiatan seperti pemukiman, perkantoran, dan lain-lain. Nah, contohnya lagi yang akan kita lakukan tahun 2024 ini, kita akan membangun trotoar, jadi merevitalisasi trotoar di Jalan HR Rasuna Said sisi barat. Nah, di mana kita merevitalisasi trotoar tersebut, tentunya kita jadikan trotoar tersebut lebih indah, lebih nyaman untuk digunakan oleh masyarakat dari segala lapisan masyarakat usia, dan itu juga untuk akses menuju stasiun LRT Jabodebek yang saat ini sudah ada nih. Nah, kita akan rapikan di bawahnya. Jadi nanti masyarakat di seputar Jalan HR Rasuna Said, terutama sisi barat ya, itu akan kita revitalisasi sehingga masyarakat juga dapat memanfaatkan dengan baik. Tentunya juga trotoarnya ini kita bangun sudah ada fasilitas penunjang lainnya seperti manhole utilitas, ada guiding blocknya, ada bolatnya untuk pengamanan masyarakat pejalan kaki, dan fasilitas penunjang lainnya. Wah, saya suka banget nih Pak. Terus bisa diceritain sedikit kan Pak, fasilitas untuk disabilitas nih Pak, gimana Pak? Ya tentunya untuk fasilitas disabilitas juga itu sudah kita siapkan ya. Di mana trotoar kita bangun sudah kita pasang guiding block, itu yang kuning-kuning di trotoar itu kan untuk penyandang disabilitas, dan juga yang terkoneksi dengan JPO misalnya. JPO yang kita bangun sekarang juga sudah aman digunakan oleh penyandang disabilitas, di mana JPO yang kita bangun nih sekarang ini ada liftnya. Jadi masyarakat pengguna trotoar yang akan melintas ke jalan melewati JPO sudah bisa menggunakan lift. Ya, jadi penyandang disabilitas itu sudah bisa masuk ke lift, naik ke atas, nyebrang ke sebelahnya, dan ini saya rasa sudah aman dan bisa digunakan oleh masyarakat. Dan juga kita masih butuh masukan-masukan masyarakat tentunya untuk keamanan pejalan kaki. Wah, pokoknya aman deh ya. Dinas Bina Marga akan membuat semua pejalan kaki aman ya Pak. Nah Pak, saya penasaran nih Pak, sudah berapa titik trotoar yang sudah dibangun sepanjang keseluruhan, atau dari target berapa tuh Pak, dan berapa persen pencapaian dari target tersebut? Kita Dinas Bina Marga dan suku Dinas Bina Marga 5 wilayah, kita sudah banyak membangun trotoar. Sampai saat ini, terakhir kemarin tahun 2023, itu sudah terbangun sekitar 1.060.000 meter persegi. Ya, kalau panjangnya sekitar 309 km. Dari rencana kita sebesar 1.360.000-an meter persegi, ya 1.360.000 meter persegi. Sekarang sudah 1.060.000, sekitar 77% lah. Sudah cukup banyak. Wah, itu sudah lebih dari 50 Pak, udah bagus. Ya, kita terus jalan terus loh untuk pengembangan dan pembangunan revitalisasi trotoar, kita masih berjalan terus. Pak, terakhir nih Pak, mungkin Bapak ada pesan untuk warga Jakarta, pejalan-pejalan kaki nih Pak, apa harapannya dan pesan-pesan untuk warga Jakarta Pak? Ya, harapannya untuk masyarakat pengguna trotoar ya harapan kami ikut menjaga lah apa yang sudah kami bangun, ikut dijaga oleh seluruh masyarakat. Jadi jangan semuanya diserahkan kepada kami di pemerintah ya. Jadi kami mencoba membangun, merapikan, merevitalisasi, tentunya semua juga untuk masyarakat. Jadi peran serta masyarakat sangat kami butuhkan, ikut menjaga apa yang sudah kami bangun. Karena di lokasi-lokasi yang kami bangun, di trotoar yang kami bangun, tentunya itu kan ada aset-aset yang sudah kita bangun jangan sampai dirusak. Misalnya di situ, di lokasi tersebut ada wayfinding, di situ ada penunjuk arah macam-macam. Saat ini kan masih banyak yang ya tangan-tangan jahil lah, wayfinding kita di pilok-pilok. Nah,
Janganlah dilakukan seperti itu. Marilah kita jaga bersama supaya juga masyarakat yang menggunakan pedestrian ini bisa berjalan di pedestrian itu dengan nyaman, aman, dan pemandangan cukup indah lah. Jadi tidak terkotori dengan adanya tangan-tangan jahil. Nah, demikian Ngobrol Tengah Hari edisi bersama Dinas Bina Marga. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam.